Halo pemirsa, selamat bergabung kembali di channel saya. Mari kita mengawal peristiwa ibu dan anak. Tetap semangat ya, karena dari ibu forensik juga sudah mengatakan di IG-nya kemarin itu kalau peristiwa ini optimis bisa terbuka. Tentunya ibu forensik ini sudah bocoran data-datanya yang sudah mengerucut, sudah ada titik terang siapa pelakunya. Semoga saja itu bisa segera diungkap ya. Kemudian ibu forensik juga mengatakan kalau di tubuhnya Amel dengan tubuhnya ibu Tuti ada luka yang mematikan sekali tebas. Nah, kalau buktinya papan penggilasan, apa mungkin ya sampai sekali tebas? Tapi entahlah, saya kurang paham kalau masalah ini. Yang kita bahas di sini tentang Banpol dan kronologinya, mulai dari Danu yang menjaga TKP, maksudnya menjaga TKP dari jarak jauh, di mana Danu ini menyatakan kalau ada saksinya saat dia menjaga TKP tersebut, saat ada Banpol, ada saksi dari Kepala Sekolah Bina Prestasi yang bersama Danu kala itu. Bina Prestasi ini adalah yayasan yang diketuai oleh Yoris. Jadi Yoris menyuruh Danu untuk mengawasi TKP, dan kebetulan di situ juga ada pihak dari kepala sekolah yang dari Yayasan Bina Prestasi yang juga diketuai oleh Yoris. Yang jadi pertanyaan di sini, kepala sekolah Bina Prestasi itu datang nyamperin Danu, ada maksud apa? Kalau kita positive thinking, mungkin saja kepala sekolah itu lewat di jalan tersebut dan ada Danu kemudian nyamperin ngobrol, atau kepala sekolah ini ada tugas dari sekolahan yang ada hubungannya dengan tugasnya Danu. Itu bisa saja terjadi. Tapi kalau kita berpikir negatif thinking, karena di sini kan masalah kriminal yang kita ungkap, jadi kita mungkin ada yang mengarahkan pihak kepala sekolah ini untuk bertemu Danu. Walaupun mungkin mengarahkannya ini secara tidak gamblang, misalnya mengarahkannya ada tugas, kamu harus menyelesaikan ini, hubungi Danu. Jadi ada semacam perencanaan yang matang di sini mengarahkan pihak kepala sekolah untuk bertemu Danu, yang ternyata Danu ada di depan TKP walaupun berseberangan jalan. Nah, saat bersama kepala sekolah inilah Danu melihat ada dua sosok Banpol yang berada di TKP, nyamperin di TKP. Kemudian Danu yang mendatangi Banpol tersebut. Pihak kepala sekolah tidak mendatangi. Danu sendiri yang datangi Banpol tersebut, dan pada akhirnya masuklah mereka di TKP tersebut. Nah, jadi di sini ada saksinya dari pihak kepala sekolah Bina Prestasi, di mana Bina Prestasi ini adalah ketuanya Bapak Yoris. Jadi apa ya? Entah ini sudah direncanakan dengan matang, ataukah kepala sekolah ini datang tanpa ada kesengajaan karena melihat Danu sedang nongkrong di depan SMA, kemudian dia nyamperin. Di sini masih tanda tanya besar. Dan kita juga tahu Danu ini menurut pengakuan Danu sendiri ya, sudah pernah diperiksa oleh pihak kepolisian selama 3 hari berturut-turut dan tidak diizinkan pulang. Tentunya dari awal pihak kepolisian ini sudah mencurigai Danu dalam peristiwa ini. Tapi entah kenapa Danu kok bisa lolos, mungkin karena bukti-buktinya belum kuat ya. Kita anggap aja seperti itu. Dan dalam pemeriksaan 3 hari itu pastinya HP Danu juga diperiksa.
Jadi HP Danu, HP Yoris, HP Pak Yosep, HP Bu Mimin, dan HP-HP yang terkait dalam peristiwa ini tentunya juga diperiksa. Nah, dalam pemeriksaan itu, apakah ada fotonya Banpol di HP masing-masing orang? Di HP-nya Danu dan HP-nya Yoris? Masa sih pihak polisi teledor? Apakah mereka berdua ini punya HP cadangan yang menyimpan foto tersebut? Sehingga di HP yang diserahkan pada pihak berwajib tidak ada foto tersebut? Tanda tanya di sini, guys. Tanda tanya banget. Karena mereka berdua ini HP-nya disita loh ya. Disita oleh pihak yang berwajib. Masing-masing HP orang yang dicurigai disita semua. Dan disitanya itu tidak sehari 2 hari, bisa berhari-hari. Masa sih pihak polisi nggak tahu kalau ada fotonya itu? Terus fotonya itu ada di HP mana? Dan maksudnya apa HP itu disimpan, tidak dikasihkan pihak berwajib? Nah, ini yang menjadi tanda tanya besar. Sudah diperiksa pihak yang berwajib HP-nya. Masing-masing semuanya diperiksa. Andai kata ada foto Banpol di HP-nya Yoris dan HP-nya Danu, pastinya jika polisi bermain di sini, pasti akan dihapus HP tersebut. Fotonya akan dihapus. Pastinya itu untuk mengamankan dirinya. Tapi kenapa foto itu bisa lolos? Ataukah ada HP cadangan yang disimpan oleh Yoris dan Danu sehingga foto itu masih tersimpan? Nah, ini bingung ini. Jadi bingung ya. Saya rasa pihak kepolisian tidak ceroboh dalam hal ini. Apalagi peristiwa ini sangat disorot oleh publik. Tidak ceroboh menentukan siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan lain sebagainya. Dan peristiwa ini menjadi semakin seru ketika pengacara vs pengacara. Dari pengacaranya Danu mengungkapkan adanya Banpol, terus adanya saksi yang berada di situ yaitu kepala sekolah, dan meminta Banpol ini diselidiki siapakah Banpol ini dan ada tujuan apa di situ. Kemudian bola ini ditangkap oleh pengacaranya Pak Yosep dengan menindaklanjuti omongan dari pengacaranya Danu, yaitu memberi penekanan kepada pihak yang berwajib untuk segera menentukan Danu sebagai tersangka dalam peristiwa tanggal 19 ini. Karena Danu sudah masuk TKP. Dan berhubung Danu ini disuruh Yoris, mau nggak ya mau, Yoris dan Danu bisa menjadikan tersangka di tanggal 19. Ini yang saya tangkap dari pembicaraannya kuasa hukumnya dari Pak Yosep. Jadi baik dari pengacaranya Danu maupun pengacaranya Pak Yosep sama-sama menekan pihak kepolisian untuk mencari Banpol ini. Banpol ini fiktifkah? Banpol ini hanya rekayasakah? Dan lain sebagainya. Jadi sama-sama mengerucut kepada kepolisian untuk menyelidiki ini. Dan dari pihaknya Pak Yosep, begitu apiknya menerima bola dari pengacaranya Danu dengan mengatakan dia tidak keberatan andai Pak Yosep dijadikan tersangka di dalam kasus memasuki TKP. Dikarenakan memang Pak Yosep yang pertama kali masuk di TKP. Dan apakah TKP saat itu sudah ada garis pengaman? Belum. Jadi bisa dikatakan, waduh, main pengacara saling beradu argumen, tapi mengerucutnya ke pihak berwajib karena ada Banpol ini tadi. Dari pihak Danu meminta kepolisian untuk menyelidiki Banpol. Dari pihak Yoris, dari pihak Pak Yosep juga begitu. Menyelidiki, minta ke pihak kepolisian untuk menyelidik Banpol ini fiktif atau nyata. Karena Banpol ini bisa dikatakan tidak ada di BAB saat pemeriksaan dulu. Susulan ini. Susulan ya.
Jadi bisa dikatakan pihak kepolisian juga bisa tersudutkan dalam kasus ini. Akan saya ungkap tentang kejanggalannya setelah Danu diperiksa 3 hari berturut-turut. Kemudian Danu juga ada sidik jari di TKP tanggal 18. Kemudian juga digigit anjing tangannya 2 kali. Ini menurut pengakuan yang Danu sendiri loh ya. Dia ada anjing yang gigit tangannya 2 kali. Yang saya baca di pemberitaan Tribun seperti itu. Akan saya lihat di sini melalui kartu prediksi ini. Tapi saya ingatkan sekali lagi, prediksi ini juga bisa salah, juga bisa benar, atau nyerempet sedikit-sedikit tentang alasannya Yoris mengapa merapat ke kubunya Danu. Padahal Danu hitungannya sudah mempunyai penilaian yang negatif dikarenakan bisa menjadi tersangka karena ada sidik jari, ada DNA puntung rokok, juga digigit anjing 2 kali tangannya. Mari kita ungkap alasan mengapa si Yoris merapat di Danu. Kayaknya nggak logis ya kalau merapat di Danu kalau nggak ada apa-apa. Mari kita ungkap di sini. Ada simbol soulmate, belahan jiwa, guys, seia sekata, menunjukkan adanya sebuah hubungan yang sangat baik antara Yoris dan Danu ini sebelumnya. Atau dalam peristiwa ini ada soulmate di sini. Adakah yang mereka tutupi dalam hal ini untuk mengungkap peristiwa ini? Ada simbol abundance. Abundance itu keberlimpahan materi. Kalian artikan sendiri ya, saya hanya mengartikan poin-poin kartu ini artinya seperti apa, kalian merangkai sendiri. Selanjutnya pertanyaannya setelah soulmate abundance, apakah abundance ini yang menjadikan peristiwa ini menjadi terjadi? Ada simbol renewal, perubahan, ingin merubah hidup. Ada simbol matahari ini. Jadi mereka soulmate, hubungan yang baik, ada hubungannya materi dan ada hubungannya ingin merubah hidup. Selanjutnya, apakah ada yang ditutupi oleh mereka berdua dalam peristiwa ini? Ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Jadi yang ditanyakan tadi kan, adakah yang mereka tutupi dari peristiwa ini? Ada simbol kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa buruk, kebijaksanaan bisa baik untuk menyelamatkan diri mereka. Soulmate, soulmate itu belahan jiwa. Soulmate itu bisa dikatakan sehati. Kemudian juga ada simbol abundance, keberlimpahan materi di sini. Ada renewal, perubahan ya untuk mengubah hidup. Dan di sini ada simbol wisdom, kebijaksanaan. Jadi kalian artikan diri dari masing-masing kartu ini mengapa Yoris merapat ke Danu padahal Danu sudah terdeteksi adanya sangkut pautnya di peristiwa tanggal 18 dan 19 karena di situ ada sidik jari dan puntung rokok. Jadi kalian artikan sendiri. Poin-poinnya sudah saya jelaskan. Artikan sendiri saja. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu untuk mengawal peristiwa ibu dan anak di Subang ini. Semoga peristiwa ini cepat terkuak karena kita juga sudah nggak sabar ingin tahu siapakah pelakunya. Sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan ulasan yang lainnya.